Mungkin aku bahagia sama sih. Kalau bahagia karena aku udah selesai belajar di sini, jadi kayak senang aja karena udah selesai. Terus sedih juga karena mungkin uh, nggak tahu sih, mungkin akan berpisah sama teman-teman yang sekarang atau gimana. Iya, mungkin sedihnya itu karena nggak bareng-bareng lagi nanti. Tapi aku tetap bahagia sih karena udah selesai bisa belajar di sini sama kalian. Gitu. Biasa aja. karena juga kan belum lulus, ya jujur aja belum lulus sidang gitu, jadi ya udah kayak biasa aja. Kecuali kalau memang posisi saya sudah lulus sidang, udah artinya kan udah tinggal selangkah lagi kan. Ini kan sekarang masih banyak revisi, jadi ya udah. Alhamdulillah. Begini Bang Pata, yang pertama kalau dibilang sedih banget. Kenapa? Karena hampir 5 tahun ya di asrama Ciputat, nggak berasa kita makan bareng, dan ternyata sekarang di akhir tahun pergi gitu meninggalkan Ciputat. Ini bukan suatu kesedihan, melainkan kebahagiaan juga gitu. Jadi sebenarnya bukan perpisahan gitu yang saya sesali, tapi pertemuan lah yang saya sesali. Tapi beranjak dari situ kita bisa mengerti bahwa arti dari pertemuan tersebut gitu. Sebenarnya sedih, tapi ya bagaimana, karena kewajiban kita ya harus lanjut gitu untuk pergi gitu kan. Ya doakan aja teman-teman. Yang kedua, bahagianya kenapa? Karena bisa gitu membersamai teman-teman di sini semua. Kita 5 tahun lah kurang lebih gitu kan di Ciputat, penuh suka duka gitu kan, pengalaman yang begitu berharga yang mungkin nanti ini nggak akan menjadi cerita belaka gitu, tapi menjadi suatu kenangan yang sulit untuk, yang mungkin nggak boleh dilupakan gitu. Mungkin itu sih. Ketika seseorang meninggalkan suatu kebaikan, itu adalah yang harus dirasakan pertama kali adalah kesedihan. Ya, jadi kalau meninggalkan di asrama ini ya sedih lah, gitulah. Sedih dalam artian kita meninggalkan sebuah kebaikan. Kalau menuju itu akan sebuah kebaikan yang lebih unggul, tetap sedih meninggalkan kebaikan yang akan lama itu. Biasa aja sih. Gak ada hal yang istimewa sih dari itu. Senang dan sedih. Senangnya karena akan berlanjut ke tahapan selanjutnya setelah di sini. Insya Allah kalau misalkan Allah mengizinkan akan naik ke tahapan selanjutnya, yaitu bisa tekamul. Sedihnya ya karena 6 tahun ngabisin waktu di sini, dan this is time the end. Maksudnya waktunya akan berakhir gitu 6 tahun ini gitu. Itu sih senang dan sedih. Rasanya sih mungkin lebih kesedih ya. Soalnya sudah berapa tahun kita bersama di Ciputat, merasakan dari awal maba, walaupun hilang ada, tapi merasakan sedih yang begitu dalam. Sebenarnya apa ya, sedih dan bahagia sih. Pertama kita sedih dulu deh. Sedih ya karena kan nanti udah nggak bisa ketemu orang tua lagi kan, kita nggak bisa pulang-pulang lagi, terus pulang ke sininya telat hari Senin bareng teman-teman. Itu saya diajakin sama teman-teman sudah telat. Terus bahagianya saya udah nggak ngerjain skripsi lagi, jadi kagak stres ya, parah emang udah spam kurang asem nih, jadi nggak di skripsi lagi, jadi bahagia lah, jadi udah lebih tenang gitu, kayak gitu sih. Yang pasti setengah-setengah sih. Ada bahagia sama sedihnya, tapi yang mau diceritain sedihnya aja lah. Kan kalau bahagia pasti semua orang udah tahu bahagia di asrama itu bagaimana. Tapi sedihnya itu ya kita nggak bisa ngelihat tawa-tawa teman lagi, nggak bisa bercanda lagi. Itu sih mungkin. Jujur ya, pasti namanya udah hidup lama sama teman-teman di sini semua, baik itu adik kelas atau kakak kelas atau yang seangkatan, pasti kita nggak sedih lah akan berpisah, walaupun emang berpisahnya mungkin sama adik kelas ya, tapi kalau sama yang seangkatan mungkin akan bareng-bareng di Tekamul Turki, tapi pastinya kan nggak akan suasana seperti di sini gitu, di Ciputat kayak gitu ya. Pastinya sedih banget gitu. Dan ada senangnya juga sih, senangnya kita nggak
nggak di sini terus, kita akan memulai dengan kehidupan yang baru lagi. Ya pertama ya saya sangat bersyukur sekali ya, kita harus bersyukur kita sudah mendapatkan tempat yang sangat baik di sekitar kota yang mungkin ya yang mana pergaulannya itu mungkin banyak sekali yang bisa menyesatkan kita ya. Alhamdulillah kita bisa berada di sini dan sekarang sudah selesai, artinya kita akan beralih ke tempat yang baru yang insya Allah tempat yang lebih baik lagi. Tentunya tinggal di Asrama Sulaimania merupakan sebuah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan beranjak kita dari sini ya semoga tetap membawa harapan dan berkah daripada asrama kita juga. Jadi ya apapun yang kita jalani kita harus bahagia dan senang. Ketika nanti kita udah lulus, atau ini saya pribadi gitu ya, saya merindukan setiap detik ketika saya itu menjadi talebe atau menjadi murid di asrama Ciputat gitu, karena suatu nikmat yang besar adalah ketika ya kita masih bisa mencari ilmu, kita masih bisa menimba di asrama Ciputat ini. Nah itu mungkin salah satu yang hal terpenting bagi saya, bakal saya rindukan gitu ketika saya dan teman-teman ngantuk-ngantukan di Rahle berjuang untuk menghafalkan bait amali dan segala macam. Mungkin itu gitu yang paling dirindukan gitu, selain dari nanti mungkin makanannya saya rindu, yang tukang masaknya atau teman-teman yang lain gitu sih. Yang dikangenin itu pasti kekonyolannya sih kalau Ciputat itu, karena Ciputat itu abstrak dari dulu pasti ya. Ya mulai dari anak-anaknya yang notabene kan anak-anak UIN gitu ya. UIN kan ya gitulah katanya, ada konyolnya, kadang rajin-rajin, kadang lagi mabar-mabar, lagi malas ya nongkrong kemana-mana ya gitu dah. Yang kangen pasti kumpul bareng, kita makan bareng sama ikram bareng kalau ada yang lagi ultah atau lagi habis sidang misalnya. Tentu ya yang dirindukan adik-adik kelas, mereka kayak teman-teman juga, teman-teman adik kelas khususnya ya. Mereka kan banyak yang memang kita udah bertahun-tahun dan memang udah sefrekuensi banget istilahnya gitu, udah deket banget sama adik-adik kelas. Jadi yang paling dirindukan adik-adik kelasnya. Kemudian juga Abi juga yang ngajarin setiap hari, terus kayak pasti yang dirindukan itu sih lingkungannya, adik-adik kelas dan Abi. Asja juga, Pak Ajay sama Pak Mukhlis sama Encing. Yang aku rinduin kalau ini kayak misalnya kita jalan-jalan terus makan ya, kayak misalnya makan bareng-bareng di kelas, maksudnya aku ikram gitu, soalnya kan aku kalau di rumah sendirian jadi senang aja kalau di sini bisa makan bareng-bareng sama kalian, terus jadinya rame, terus ya gitu, terus kalian suka cerita-cerita, aku suka dengerin kalian cerita gitu, karena aku nggak bisa cerita jadi suka aja dengerin kalian cerita. Jadi mungkin itu yang aku rinduin dari kalian. Yang berkesan dari sikap kekeluargaannya, pastinya kita juga sering jalan-jalan tiap semesternya. Itulah yang membuat pengalaman yang menjadi seru, asik. Itulah yang membuat kangen. Mungkin hal yang paling bikin kangen itu adalah karena saya itu orang yang sering di luar, rasakan begitu kebahagiaan yang banyak di luar, kadang tuh kita lupa untuk ke dalam. Dan yang paling dikangeni dari asrama Ciputat itu adalah perhatian dari abi-abi dan perhatian dari teman-teman. Kita di luar dan jalan pulang itu kita bukan di chat, kita dikasih selokan, bro balik bro, ini jalan menuju asrama Ciputat. Yo, itu yang paling dikangenin tuh, walaupun berkata jarang ketemu, udah lama lah di luar, tapi teman-teman tuh selalu perhatian. Itu juga abi-abinya. Yang pasti yang gue rinduin itu ketika gue dibangunin sama Abi Mustafa Emin. Karena gue kalau dibangunin sama beliau, gue langsung kaget cuy.
Gak pernah gue di rumah dibangunin sekencang itu, dan dari bawah lantai 1 sampai lantai 4 gue langsung denger dan gue langsung duduk. Itu yang paling gue rinduin dari asrama, dan gue paling rindu sama abi-abinya dibangunin dari gua biasanya dibangun di rumah 5:30, tapi di sini gua bisa bangun jam 4 atau setengah 4. Kayak gitu sih. Setiap sudut di ruangan ini bakal dirinduin karena punya kenangan masing-masing. Misalkan di kamar, di kamar mandi, atau di ruang belajar, itu semuanya punya kenangan masing-masing. Orang-orangnya juga ya karena bisa berkumpul di sini dong gitu, bisa berkumpul, bisa main atau belajar bareng gitu. Di rumah introvert man, ya cuma scroll HP gitu. Tapi di sini kan ya walaupun di sini kayak scroll HP juga, tapi kan lebih menarik lah gitu. Sebenarnya paling bakal dirindukan mungkin suasananya ya, suasana sama teman-teman kali ya. Suasana ketika misalnya kita ikrom bareng, atau misalnya kita nakal bareng, itu hal yang paling gak bisa dilupakan gitu. Dan suasana kebersamaan di sini tuh hal yang tidak bisa kita dapatkan di tempat lain. Yang paling berkesan ya terutama teman-teman kelompok, ya teman kelompok yang mana udah nemenin saya dari awal masuk Sulaimania sampai sekarang, sama-sama berjuang bareng, sama-sama ya senang dukanya bareng-bareng gitu kan. Dan juga ya semuanya juga teman-teman adik kelas yang lain juga sama gitu. Kita pasti akan merindukan kebersamaan daripada santri-santri Asrama Sulaimania Jalur Ciputat. Kemudian canda tawanya, terus rebutan-rebutan bakso di nasi gorengnya sama dan banyak hal lain sih yang nggak bisa satu persatu. Jadi itu aja. Oke, sebelum motivasi, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Civitas UIC Sulaimania, baik abi-abi ataupun teman-teman adik kelas yang ada di Sulaimania Ciputat. Saya mengucapkan banyak terima kasih Jazakumullah Hasanul Jaza yang telah menemani saya, yang telah mengajari saya di Sulaimania Ciputat ini selama kurang lebih 4 tahun ya, 4 tahun lebih. Terima kasih banyak, dan pesannya terus semangat teman-teman. Untuk adik kelas tetap semangat. Kalau kalian keluar dari Asrama Sulaimania sangat rugi sekali. Karena apa? Cuy, 500.000 dapat makan 3 kali plus tidur AC. Mana ada kosan kayak gitu? Gitu kan? Nah, itu motivasinya adalah terus fastabiqul khairat, terus dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Motivasinya aku pengen kalian tetap rajin belajar, jadi harus belajar terus, nggak boleh nggak belajar. Kalian harus belajar setiap hari dan setiap waktu, nggak boleh nggak belajar. Udah itu aja, harus belajar, terus belajar. Intinya sih kalau kita pingin sesuatu gitu, kejar terus gitu, jangan sampai kita putus asa. Karena memang kalau kita benar-benar sungguh-sungguh gitu, insya Allah bisa mendapatkan hal yang kita inginkan, khususnya ya dalam tanda kutip, khususnya kalau ada kalau teman-teman mau lulus, misalkan teman-teman mau lulus cepat tepat waktu, maka teman-teman juga harus sungguh-sungguh sih gitu, jangan kayak saya kurang sungguh-sungguh. Jadi mungkin pertama ya, teman-teman tuh harus tahu penyakit yang paling banyak diderita hampir 100% atau ya 95% lah orang-orang di asrama itu, yaitu ada di zona nyaman. Jadi mungkin ya terlalu nyaman sehingga nggak banyak kegiatan di luar, ya paling mainnya cuma di sini-sini doang gitu. Makanya harus keluar dari itu dan cari kegiatan yang bisa memperluas link teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman
masih kecil tetap semangat gitu, pasti bisa menggemukkan badan di sini. Teman-teman makan ya sebanyak-banyaknya lah, kayak mungkin banyak contoh kan kayak yang berhasil di sini kayak Bang Dimas gitu. Terus yang bagi yang udah gemuk, ingat perutnya nanti buncit tahu. Semuanya akan membuncit pada waktunya. Tetap berputus asa dan jangan semangat. Motivasinya buat adik-adik semua, karena saya adalah ketua kalong yang yang begitu banyak menghirup pikuknya Ciputat. Ya jangan seperti saya lah, kalau bisa lurus-lurus aja, jangan jalannya tuh jangan berbelok-belok, jangan berliku-liku, udah lurus aja kalian. Kalau nggak kuat ya kalian bakalan kalah dengan hirup pikuknya Ciputat, seperti itu. Motivasinya biasa aja sih. Kalau misalkan ngerjain tugas atau ngerjain skripsi, jangan sampai skripsi dan tugas itu mengganggu kesukaan kita ya. Maksudnya ya kalau lu suka main game, main futsal, jalan-jalan, jangan sampai tugas-tugas itu mengganggu itu semua ya. Soalnya ya jangan sampai gara-gara tugas skripsi lu jadi pada stres gitu. Akhirnya tugas kelar juga telat juga, kayak kesukaan lo itu juga nggak kerjain juga gitu. Jadi yang penting dikerjain, nanti juga selesai gitu, tiba-tiba selesai aja gitu. Ya udah sih gitu aja. Ya, motivasi dari saya, usahakan kita itu hidup punya target ya, dan juga target itu juga harus disertai dengan usaha, ikhtiar, dan doa juga gitu. Ya supaya apa yang di masa yang akan datang gitu kan, di usia kita yang udah hampir mau 1/4 abad gitu. Jadi ya harus diusahakan dengan baik apa yang perlu kita bekali di masa depan nanti gitu kan. Jadi kita harus lebih banyak usaha selagi kita masih muda gitu. Berbanyak ilmu, berbanyak pengalaman dan teman juga. Oke, mungkin itu aja motivasi dari saya buat teman-teman semua. Mungkin pesan dari saya yang bukan siapa-siapa di sini, untuk kita semuanya, untuk adik-adik juga, itu ketika kita melaksanakan sesuatu yang baik, kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan niat belajar dan menuntut ilmu dari situ, karena namanya pelajaran itu kita akan dapat dari banyak hal, dan diantaranya juga apa yang ada di asrama kita ini, serap ilmu sebanyak mungkin, berbuat baik kepada semua orang, dan insya Allah itu jadi pintu kebaikan untuk kita semuanya. Ya, itu aja mungkin. Motivasinya adalah cukup angkatan 2014, 15 dan 16 aja ya, yang kuliahnya sampai semester berdikit-dikit. Kalau angkatan 2017 2018, 19, 20, 21 itu gak usah ikutin angkatan-angkatan 14 sampai angkatan 16 nih yang telat-telat. Oke. Kalau menurut saya pribadi, motivasi itu apa ya, mungkin hanya untuk orang-orang yang gak yakin dan lemah aja gitu. Maksudnya gini loh, ketika 1000 orang memotivasi teman-teman, ketika dari dalam hati sendiri teman-teman gak bergerak dan gak yakin, menurut saya hanya sia-sia gitu. Jadi makanya itu telur itu kan menjadi ayam yang berkualitas ketika dia tuh mempunyai kekuatan dari dalam kan. Coba seandainya telur itu pecah dari kita, dari manusia atau dari hal lain, pasti itu gak bakal jadi ayam kan. Makanya menurut saya ya, motivasi terbesar adalah diri sendiri dan juga ditopang oleh kawan-kawan bersama gitu, dan itu harus kita perjuangkan gitu. Mungkin saya bukan bilang bisa ngasih motivasi banget ya, karena saya sendiri bukanlah orang yang benar-benar dibutuhkan di asrama, maksudnya bukan orang yang berpengaruh gitu. Cuma setidaknya saya dapat inspirasi dari abi-abi gitu. Jadi di mana ada pelajaran agama, di sebelah pesantren berjalan. Jadi apabila pelajaran agama sudah ditinggalkan, mungkin buat apa ada asrama? Mending bubar aja gitu rasanya. Terus buat adik-adik mungkin jangan
paling jangan minder aja sama teman-teman yang lain yang lebih hebat atau yang lebih aktif gitu, karena masing-masing teman-teman pasti punya kelebihan. So find the miracle in you. Motivasi ya, kalau motivasi hidup saya sendiri itu membuat orang tertawa dan mentertawakan orang yang tertawa. Nah, ngomong-ngomong motivasi, saya punya tebak-tebakan nih. Tebak-tebakannya, sayur-sayur apa yang harus dimotivasi? Bayam. Apa coba? Salah. Jawabannya daun bawang. Daun bawang kenapa? Daun bawang. Nggak ngerti ya? Udah. Kenapa daun bawang? Oke. Daun bawang kenapa sih? Iya, daun bawang. Oh, daun. Daun bang. Daun bawang. Oke, makasih Bang Nabi. Sama.